Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 9. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah pendulum bermasa M panjangnya L digantungkan pada jarak L dikurangi L1 vertikal ke atas paku kecil di titik C. Andai kata pendulum mula-mula dipindahkan dengan sudut beta dilepaskan dari keadaan diam. Tentukan kecepatan V benda pada saat ditunjukkan pada gambar ketika benda sedang bergerak dengan lintasan melingkar dengan radius L1, memiliki perpindahan sudutnya adalah theta terhadap sumbu vertikalnya. Ya, inilah gambar yang ditunjukkan. V-nya berapa dengan variabel L1 dengan theta. Ini adalah yang ditunjukkan pada gambar yang kita inginkan. Mula-mula disimpangkan terhadap sudut beta, ya. Kemudian paku di titik C disimpangkan pada beta, kemudian benda berjalan memiliki sudut theta dengan besarnya adalah L1, ya. Ini masih berjalan dengan kecepatan V sebelum mencapai maksimum. Maka sudut yang dibentuk oleh beta inilah ilustrasinya, ya, bahwa L cos beta ini pada bagian kiri, ya, kemudian L1 cos theta adalah pada bagian kanan karena ada paku di titik C. Ini adalah proyeksi diagramnya yang diinginkan, ya. Berapakah V, ya, pada waktu kita menggunakan besaran L1, ya, kemudian dengan theta. Kita lanjutkan. VL itu sama dengan 0, ya. Sebelum dilepaskan pada sudut beta, V pada L, ya, ini adalah 0. Kemudian HL-nya, nah ini HL-nya, tingginya adalah L dikurangi L cos beta. Kemudian pada HL1 adalah L1 dikurangi L1 cos theta. Ini yang kita inginkan, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ambil persamaan hukum kekekalan energi mekanik pada L dan L1, ya. Kita lihat pada L, energi mekanik pada L atau pada sudut beta, maka energi mekanik L sama dengan EKL ditambah EPL. Kita masukkan persamaannya menjadi setengah M VL kuadrat ditambah dengan MGHL, ya. Karena mula-mula diam, VL-nya adalah 0, sehingga ini, ya, VL-nya sama dengan 0, maka energi mekanik L sama dengan MGH dikalikan dengan L, ya, MGHL, ya. Kemudian MGHL itu sama dengan L dikurangi L cos beta. Dimasukkan persamaannya menjadi energi mekanik pada L sama dengan MG dikalikan L dikurangi L cos beta. Ini persamaan satu pada sudut beta atau memiliki panjang talinya adalah L. Kemudian energi mekanik pada L1 dengan cara yang sama, maka pada waktu energi kinetik untuk L1 itu sudah memiliki kecepatan sebesar V, ya. Sehingga persamaannya menjadi
Energi mekanik pada L1 sama dengan EK L1 ditambah EP L1. Maka setengah MV kuadrat tambah MGH L1. Kita lakukan persamaannya bahwa H pada L1 adalah L1 dikurangi L1 cos theta. Dimasukkan persamaannya menjadi setengah M V kuadrat ditambah MG dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta. Ini persamaan 2. Maka energi mekanik pada L dan L1 adalah sebanding, ya, atau energi mekanik L sama dengan energi mekanik pada L1, sehingga persamaannya menjadi setengah MV kuadrat ditambah MG dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta sama dengan MG dikalikan L dikurangi L cos beta, ya. M pada ruas kiri, M pada ruas kanan kalau dibagi menjadi 1, maka persamaannya menjadi V kuadrat itu sama dengan 2G dikalikan L dikurangi L cos beta dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta, ya. Inilah yang kita inginkan, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan akar dari 2G dikalikan L dikurangi L cos beta dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta. Inilah persamaan kecepatan yang diperbolehkan pada waktu ada paku, ya, dengan memiliki panjang L1, ya, dengan sudut theta, ya. Inilah persamaan yang kita inginkan. Kita ambil persoalannya seandainya bahwa beta dengan theta adalah 90 derajat, ya, maka cos theta dengan cos beta berarti harganya 0, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan akar 2G, ya, dikalikan L dikurangi dengan L1 kalau theta dengan beta sama-sama 90 derajat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Seperti terlihat pada gambar, sebuah balok kecil bermassa M dilepaskan dari keadaan diam dari titik puncak. Lintasan licin di atas balok bermassa M besar, ya. Lintasan berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari L, ya. Balok besar terletak di atas permukaan licin. Berarti M besar ini juga bisa bergerak setelah, ya, M kecil ini bergerak mencapai ketinggian R, ya. Maka ini sebagai acuannya diambil sebagai R sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian berapakah kecepatan saat, ya, benda kecil pada dasar seperempat lingkaran, ya. Tentukan kecepatan Vm kubus kecil saat mau meninggalkan seperempat lingkaran. Kita lihat persoalannya, berapakah Vm-nya? Maka kita lihatnya pada waktu M kecil sampai pada dasar seperempat lingkaran, maka M, ya, M kecil sudah sampai seperempat lingkaran pada bagian dasar, M-nya memiliki kecepatan, ya, berlawanan arah dengan Vm kecil. Maka dari gambar ini terjadi hukum kekekalan momentumnya, ya. Maka sebelum dan sesudah, ya, maka sebelum dengan sesudah persamaannya menjadi, ya, M kecil Vm kecil dikurangi M Vm sama dengan 0. Pada titik ini, ya, itu belum terjadi momentum sebelum dilepaskan pada balok kecilnya, maka sama dengan 0. Setelah terjadi, ya, momentum, ya, pada bibir untuk meninggalkan lintasannya, maka M kecil Vm kecil itu sama dengan M Vm sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi M Vm sama dengan M kecil Vm kecil.
Maka dari sini kita bisa mengambil salah satu variabel seperti pada Vm itu sama dengan M kecil dibagi M dikalikan dengan Vm-nya. Inilah yang kita inginkan, hukum kekekalan momentum. Kita cari dulu Vm atau pada balok besarnya. Maka Vm kuadrat sama dengan M kuadrat dibagi M kecil kuadrat dibagi dengan M kuadrat dikalikan dengan Vm kecil dikuadratkan. Hukum kekekalan energinya menjadi bahwa EP1 itu sama dengan EK1 ditambah dengan EK2 Kenapa dilakukan demikian? Kalau ini sebagai acuannya pada bagian atas ini, maka R adalah di bawah titik acuan, maka persamaannya menjadi EP1 sama dengan EK1 ditambah dengan EK2 sehingga persamaannya menjadi MGR itu sama dengan setengah M kecil Vm kecil kuadrat ditambah setengah Vm kuadrat. Ini sudah ada, maka dimasukkan harganya menjadi dikalikan dengan 2, maka 2 mg R sama dengan M kecil Vm kecil kuadrat itu ditambah M dikalikan M kuadrat dibagi dengan M, ini M kecil kuadrat dibagi M kuadrat dikalikan Vm kecil kuadrat Maka dengan demikian ini masih ada M, sehingga persamaannya menjadi 2M GR sama dengan M kecil Vm kecil kuadrat itu dikalikan dengan 1 ditambah M dibagi dengan M kecil dibagi dengan M. Kalau kita samakan penyebutnya di sini, maka M ditambah M kecil dibagi dengan M sehingga persamanya menjadi betul kan? Nah, ini dikalikan setelah disamakan penyebutnya, ini dikalikan menjadi menjadi M M dengan M kecil dengan M GR sama dengan MV kecil kuadrat Maka dengan demikian Vm-nya ini sama saja menjadi 2GRM dibagi M ditambah dengan M kecil. Ini disamakan penyebutnya menjadi M ditambah M kecil bagi M dikalikan ke ruas kiri, maka menjadi 2M kecil MGR maka M dibagi M adalah 1, sehingga Vm sama dengan akar dari 2GRM dibagi M ditambah dengan M kecil. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2 harus teliti variabelnya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah batang karet yang panjangnya L dan konstanta bekasnya K, satu ujungnya digantung di langit-langit di titik O dan ujung lainnya dipasang piringan B sebagai penahan. Sebuah cincin bermassa M yang mengelilingi batang karet dijatuhkan dari titik O sehingga menumbuk piringan secara tidak elastis. Tentukan pertambahan panjang maksimum karet atau delta L, abaikan massa batang karet dan piringan, serta tidak ada gaya gesekan antara cincin dan batang karet. Maka kita lihat gambar yang diinginkan. Ini adalah cincin sebelum dilepaskan, maka memiliki ketinggian L maka cincin akan dilepaskan dengan kecepatan V dari keadaan diamnya, kemudian jatuh pada piringan karet bertambah panjang sebesar delta L. Jadi berapakah delta L-nya? Maka piringan itu VP-nya sama dengan 0. Sebelum cincin itu jatuh, maka kecepatan piringan adalah 0. Maka pada cincin, sehingga VC-nya sama dengan V, ini dari mulai awal gerakannya. Sehingga
proses yang harus dilakukan ini adalah memiliki perbedaan karetnya. Sebelum cincin jatuh adalah L memiliki energi potensialnya. Maka pada posisi mula-mula piringan, ya, energi potensial piringan sama dengan 0, ya. Maka tidak ada perubahan, ya. Maka kecepatan sesaat cincin akan menumbuk piringan, maka menjadi setengah mvp kuadrat ditambah mgl sama dengan setengah mv kuadrat, ya. Ini setelah dijatuhkan cincinnya, ya. Ini sebelum dijatuhkan cincinnya, sehingga persamaannya menjadi mgl sama dengan setengah mv kuadrat. Maka V sama dengan akar 2gl, kita sebut sebagai persamaan 1. Kita lanjutkan, ya. Kemudian dari posisi tersebut, ya, karet, ya, pertambahan panjang karet saat cincin berhenti sesaat di titik terendah, maka memiliki pertambahan panjangnya maksimum delta L. Oleh karena piringan ringan, maka kecepatan cincin sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Maka setengah mv kuadrat ini pada cincin, ini mg delta L adalah pada karetnya, maka karet memiliki energi potensial pegas, ya. Maka semuanya dikalikan 2 menjadi, ya, dengan persamaan 1 tadi, V sama dengan akar 2gl, sehingga persamaannya menjadi setengah M 2gl itu sama dengan negatif, ya, mg delta L sama dengan setengah K delta L kuadrat, ya. Maka 2 dibagi 21 ini adalah M, ya, gl sama dengan menjadi mgl sama dengan negatif mg delta L, ya, ditambah dengan setengah, ya, K delta L kuadrat. Maka K delta L kuadrat sama dengan mg 2L dikurangi 2 mgl sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, maka delta L bisa dicari menggunakan persamaan akar-akar kuadratnya. Sehingga persamaan akar kuadratnya ini negatif B, ya, maka menjadi B. Maka dengan demikian 2mg plus minus akar dari ini dikuadratkan menjadi 4 M kuadrat G kuadrat dikurangi 4 dikalikan K dikalikan dengan negatif 2 mgl. Maka ini bertanda positif dibagi 2K. Maka 2mg plus minus akar 4M kuadrat G kuadrat ditambah 8K mgl dibagi 2K. Kalau kita pisahkan, maka 2 bagi 21 ini masuk dalam akar menjadi 4K kuadrat, ya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau 4 dibagi 41, maka M kuadrat G kuadrat dibagi dengan K. Ini 8 dibagi 4 adalah 2, maka menjadi 2K mgl dibagi K kuadrat. Sehingga delta L-nya itu sama saja menjadi, ya, mg dibagi dengan K ditambah akar dari mg kuadrat, ya, M kuadrat G kuadrat dibagi K kuadrat, sama saja kita kalikan 1 ditambah 2KL dibagi dengan mg. Jadi kalau nilai ini dimasukkan atau dikalikan terhadap faktor belakang, maka akan kembali ke posisi semula seperti ini, ya. Maka ini bisa dikeluarkan, ya, M kuadrat G kuadrat dibagi K kuadrat, maka kalau dikeluarkan menjadi mg dibagi dengan K ditambah mg dibagi dengan K, akar dari 1 ditambah 2KL dibagi dengan mg. Maka persamaannya menjadi, ya, ini diwakili salah satunya, diringkas persamaannya delta L sama dengan mg dibagi dengan K dikalikan 1 ditambah akar dari 1 ditambah 2KL dibagi dengan mg. Jadi pertambahan karet itu juga tetap sebanding dengan mg dibagi dengan A.
Ini pertanda persamaannya betul adanya. Kalau yang pada bagian tanda kurung hasilnya sama dengan 1, maka K sama dengan MG dibagi dengan delta L. Maka ini persamaannya terbukti dan betul adanya demikian. Ya, inilah soal nomor 1 sampai soal nomor 3 pada pertemuan kali ini. Semoga kita mudah memahaminya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.